Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat melanjutkan diskusi pada mata kuliah Teosofi dengan judul Tarekat dalam Islam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Eva Oktavianti, 2. Yahya Effendi, dan 3. Salsabila tanya. Apa sih tarekat dalam Islam itu? Pengertian tarekat sendiri, kata tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata benda torik yang secara etimologis berarti jalan, metode, atau tata cara. Sedangkan secara terminologi, sufitik, tarekat adalah jalan atau metode khusus untuk menuju jalan spiritual. Menurut Mulyadi, kata negara dalam konteks Timur Tengah, tarekat adalah jalan kecil, jalan pintas menuju wadi oase, dan sulit dilalui karena terkadang sudah tertutupi pasir. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa tarekat sendiri itu jalan pintas, jalan kecil. Ini digambarkan oleh Mulyadi itu menuju oase atau air yang ada di tengah gurun dan sulit dilalui karena terkadang sudah tertutupi pasir. Dari pengertian Mulyadi ini tersirat bahwa tarekat tidak banyak diketahui orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, sehingga wajar kalau tarekat dipandang amaliyah yang ilegal legitimasinya. Oke. Unsur-unsur dalam tarekat itu yang pertama ada mursyid. Jadi mursyid itu dianggap telah mencapai tahap mukasyafah yang terbuka tabir antara dirinya dengan Tuhan. Yang kedua yaitu baiat atau talqin atau janji. Itu di sini diartikan janji setia seorang murid kepada gurunya bahwa ia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh gurunya tanpa reserve atau artinya tanpa penolakan. 3. Silsilah tarekat adalah nisbah, hubungan guru yang terdahulu sambung menyambung antara satu sama lain hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini harus ada sebab bimbingan keruhanian yang diambil dari guru-guru itu harus benar-benar berasal dari Nabi. Yang keempat yaitu murid atau kadang disebut salik adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanan menuju Allah. Dalam pandangan pengikut tarekat, seorang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan atau tanpa bimbingan guru yang berpengalaman melewati berbagai tahap makomat dan mampu mengatasi keadaan jiwa dalam perjalanan spiritualnya, maka orang tersebut mudah tersesat. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam bertarekat itu harus ada gurunya. Seorang murid tidak bisa melewati tahap-tahap itu dengan sendirinya, harus dengan guru. Yang kelima yaitu ajaran. Ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Biasanya masing-masing tarekat memiliki kekhasan ajaran dan metode khusus dalam mendekati Tuhan. Tujuan dari tarekat adalah untuk mempelajari kesalahan dan kekurangan pribadi, baik dalam melakukan amal ibadah atau dalam interaksi dengan masyarakat, dan belajar cara memperbaikinya dengan cara membersihkan penyakit-penyakit hati melalui bimbingan serta interaksi, berkumpul dengan seorang guru yang telah mencapai kesempurnaan dan kompeten dalam metode pengobatan penyakit hati. Dalam kitab Baiat al-Sufiyah disebutkan bahwa tujuan baiat atau janji murid kepada guru mursyid dalam tarekat adalah memperkuat relasi antar guru mursyid dan murid dalam upaya revolusi karakter kehidupan dari sering lalai Tuhan dan kuatnya syahwat, berupaya pindah ke kehidupan yang senantiasa ingat Tuhan, bertaubat dengan himmah atau cita-cita yang tinggi. Macam-macam tarekat ada 40. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan tarekat. Prinsip fundamental dalam wacana tasawuf atau seorang yang ingin mengembangkan pendakian spiritualnya.
ia harus memiliki seseorang pemandu atau pembimbing yang disebut dengan istilah guru mursyid. Sebagaimana ungkapan yang cukup masyhur dalam wacana tasawuf, yaitu siapa yang tidak memiliki guru pembimbing, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Para sufi banyak ragamnya dalam mendefinisikan zuhud. Ibnu Al-Jila mengatakan zuhud adalah memandang duniawi dengan penilaian bahwa duniawi itu akan hilang dan keberadaannya kecil, sehingga ia dengan mudah menjauhi dan meninggalkannya. Yahya bin Mu'ad mengatakan bahwa sifat zuhud dapat menumbuhkan rasa saha atau dermawan dalam kepemilikannya. Sedangkan rasa cinta dapat menumbuhkan sifat syahak ruh manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan tarekat dalam Islam. Sejarah perkembangan tarekat dalam Islam ada 3 tahap. Yang pertama tahap Honaqoh, yang kedua tahap Thoriqoh, dan yang ketiga tahap Ta'ifah. Yang pertama, tahap Tanakoh. Tahap Tanakoh atau pusat pertemuan sufi, yaitu di mana syekh mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang tidak ketat. Syekh menjadi mursyid yang dipatuhi. Kontemplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan secara kolektif. Ini terjadi sekitar abad 10 Masehi. Gerakan ini mempunyai bentuk aristokratis. Masa Konakoh ini merupakan masa keemasan tasawuf. Biasanya, sebuah persaudaraan sufi lahir karena adanya seorang guru sufi yang memiliki banyak murid atau pengikut. Pada abad ke-11 Masehi, persaudaraan sufi banyak tumbuh di negeri-negeri Islam. Mula-mula, ia merupakan gerakan lapisan elit masyarakat muslim, tetapi lama-kelamaan menarik perhatian masyarakat lapisan bawah. Pada abad ke-12, banyak orang Islam memasuki tarekat-tarekat sufi. Selanjutnya, tahap Thoriqoh. Sekitar abad 13 Masehi merupakan masa terbentuknya ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Pada masa ini muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf, serta masa di mana berkembangnya metode-metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap Ta'ifah, yakni terjadi pada abad 17 Masehi. Di sini terjadi transmisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang-cabang di tempat lain. Pada tahap Ta'ifilah inilah tarekat mengandung arti lain, yaitu organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsybandiyah, serta tarekat Syadiliyah menurut L. Demikian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.